Hadirin sekalian, sahabatku yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di kajian Rihlatul Khulud, membedah perjalanan panjang menuju negeri keabadian, yaitu kampung akhirat. Dan pada pagi hari ini tema kita adalah kita akan membedah Al-Haud. Ini masih fase di padang mahsyar. Setelah kita membahas tentang hisab, pembagian catatan amal, mizan ketika amal manusia ditimbang di padang mahsyar, dan sekarang kita akan membahas tentang Al-Haud. Nabi menanti kita di telaganya. Kita akan membedah tentang Al-Haud. Apa pengertian Al-Haud? Dalil-dalil tentang Al-Haud dari Quran dan Sunnah, dan amalan-amalan yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan kemuliaan bertemu Nabi sebelum di surga. Kita bertemu di Al-Haud, di telaganya Nabi nanti. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini dijadikan sebagai amal soleh. Semoga menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, bagaimana perasaan kita jika ada seseorang yang mulia, yang agung, yang kita cintai, menanti kita di suatu tempat yang sangat indah sekali? Adakah kerinduan di hati kita untuk bertemu dengannya? Jawabannya adalah pasti. Jawabannya adalah pasti kita sangat rindu untuk berjumpa dengan orang tersebut. Nah, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita, manusia yang paling mulia, yang agung dan istimewa. Hadirin sekalian, tahukah bahwa Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menanti kita di telaganya, di padang mahsyar nanti? Jadi tahukah kita bahwasannya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menanti kita di telaganya di mahsyar nanti? Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku menunggu kalian di telaga. Kata Nabi, aku menunggu kalian di telaga. Allahu Akbar. Saudaraku, betapa kita sangat merindukan perjumpaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaganya nanti di padang mahsyar. Dan kita sangat menginginkan kita bisa meminum di telaganya nanti, meminum air yang Nabi sebutkan lebih putih dari susu, lebih segar dari es, lebih manis dari madu, bahkan lebih wangi dari minyak kasturi. Yang mana air ini, air yang ada di telaga Nabi ini mengalir dari sungai Al-Kautsar, sungai milik baginda Nabi di surga, lewat dua pancuran yang terbuat dari emas dan perak. Di mana sekali kita minum di telaga Nabi ini, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah kehausan lagi. Allahu Akbar. Nah, hadirin sekalian, ini diantara pokok keimanan seorang muslim. Usul fil aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beriman dengan adanya Al-Haud, telaga Nabi. Jadi tahapannya setelah manusia itu dikumpulkan di mahsyar, kemudian akan dihisab, diberikan catatan amal, ditimbang di mizan. Nah, ini berikutnya Al-Haud. Al-Haud. Mari kita kaji, saudaraku, tentang Al-Haud ini seperti apa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala meminum air di telaga Nabi ini dan bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum di surganya nanti. Allahumma amin. Al-Haud dalam bahasa Arab artinya adalah
al-jam'u wa yutlaqu ala mujtama'il ma. Jadi al-haud itu artinya tempat berkumpulnya air. Nah, sehingga di dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia ini bisa dimaknai danau, telaga atau yang sejenisnya lah. Tempat berkumpulnya air. Kita menyebutnya danau atau telaga seperti itu. Itu kalau danau lebih besar biasanya dan telaga lebih kecil daripada danau. Ini dalam bahasa kita. Nah, al-haud itu seperti itu. Adapun para ulama ahlu sunnah wal jamaah memberikan pengertian tentang al-haud secara istilah syar'i, yaitu huwa haudun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa majma'u ma'in azimin yarudduhul mu'minun fi aradatil qiyamah. Al-haud secara syara adalah telaga yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, sehingga umatnya dapat mendatangi dan meminum air di telaga tersebut. Nah, hadirin sekalian, pada hari kiamat yang sangat mengerikan dan menakutkan, di mana manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kemudian tidak beralas kaki, belum berkhitan, manusia digiring, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian manusia diberikan pakaian seperti pakaian tatkala dia mati, kain kafan seperti itu, kain ihram lah kalau kita melihat seperti itu, dan sudah kita bahas. Nah, maka manusia dikumpulkan di mahsyar, yang mana jarak matahari itu dengan makhluk 1 mil. 1 mil ini sama dengan 1,6 kilometer. Allah alam seperti apa hakikatnya. Kondisi sangat terik, sehingga kita berada dalam kondisi kehausan yang sangat, dan pasti kita sangat memerlukan air. Hadirin sekalian, lah kita saja kalau berkumpul di suatu tempat yang luas sekali dan banyak orangnya, kemudian panas terik, pasti kita kehausan. Di dunia puncak kehausan mungkin dia akan mati. Kelaparan, kehausan, dia akan mati. Lah nanti di akhirat tidak ada kematian lagi. Ya, tidak ada kematian lagi. Maka manusia akan menderita yang berkepanjangan. Nah, di antara kasih sayang dan rahmat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah beliau telah menunggu umatnya di telaga beliau pada hari yang sangat mengerikan itu. Tadi saya sampaikan hadisnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku menanti kalian di telaga. Jadi aku menanti kalian wahai umatku di telaga. Ya. Hadirin sekalian, beriman kepada telaga Nabi termasuk dalam pembahasan al-imanu bil yaumil akhir, yang mencakup keimanan terhadap hal-hal yang terjadi setelah kematian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang dalam kajian kita, saya memberikan judul besarnya, Rihlatul Khulud, perjalanan panjang menuju negeri keabadian. Tahapan demi tahapan, fase demi fase yang akan ditempuh oleh seseorang setelah kematian tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis-hadis tentang telaga Nabi mencapai derajat mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh puluhan sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak mungkin mereka semua bersepakat untuk berdusta. Hal ini berarti bahwa kita sangat yakin dengan penuh keyakinan bahwa telaga Nabi yang mulia itu benar adanya. Di kitab Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Beliau menceritakan bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi." Di antara rumahku dan mimbarku terdapat raudhah, taman di antara taman-taman surga. Wa minbari, dan mimbarku itu ala haudi, berada di telagaku. Disebut al-haud. Wa minbari ala haudi, dan mimbarku berada di telagaku. Juga di hadis yang lain, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "la azudanna rijalan an haudi." Sungguh akan banyak laki-laki yang ditolak, diusir dari telagaku. Kama tuzadul gharibah minal ibli anil haud. Sebagaimana diusirnya unta asing dari telaga pemilik unta. Ini hadis yang sahih. Nah, maka beriman kepada al-haud adalah ijma' atau konsensus para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidaklah seseorang mengingkari atau mendustakan al-haud kecuali dia telah menyimpang dari akidah yang lurus. Dia yang menyimpang, dia sesat. Kita lihat bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyampaikan tentang al-haud ini. Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa Ahlus Sunnah," dan Ahlus Sunnah, "yu'minun," mereka beriman, "bi anna lin nabiyyi Muhammadan hauda," bahwasannya Nabi memiliki al-haud atau telaga, ya, a'tahullahu iyyahu, yang telah Allah siapkan untuk beliau. Man syariba minhu syurbatan lam yadma ba'daha abadan. Man syariba minhu syurbatan, maka barang siapa yang minum dari telaga tersebut, dari telaga Nabi ini, syarbatan, meskipun hanya seteguk air, lam yadma ba'daha abadan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah, ini perkataan Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala. Juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu bil haud, wajibnya beriman kepada al-haud, wa anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah taridu alaihi ummatuhu. Wajibnya beriman kepada al-haud, sesungguhnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki al-haud pada hari kiamat yang akan didatangi oleh umatnya. Jadi Nabi punya telaga al-haud yang akan didatangi oleh umatnya. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala juga berkata beliau, wal iman bihaudi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wajibnya beriman kepada adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar nanti. Kemudian Ibnu Abi Asim rahimahullahu ta'ala juga beliau berkata, wal akhbar allati dzakarnaha fi haudin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tujibul ilma an ya'lama kunha haqiqatihi. Dan riwayat-riwayat berita yang telah kami sebutkan tentang telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkonsekuensi ilmu yang wajib diyakini. Ya, sehingga kita mengetahui hakikat yang sebenarnya. Annaha kadzalik
wa ala ma wasafa bihi nabiyuna alaihi salam haudah. Ya, berdasarkan gambaran yang telah dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fanahnu bihi musaddiquna ghairu murtabin wala jahidin. Maka kami membenarkan hal itu, tidak meragukan dan tidak mengingkarinya. Wa narghabu ilal ladzi wafaqana litasdiq bihi wa khadzalal munkirina lahu wal mukadzibina bihi 'anil iqrari bihi wa tasdiq bihi liyahrimahum ladzata syurbihi an yuridana fayaskina minhu syarbatan na'dama laha dhama al-abadi bitulihi wa nas'alahu dzalika bitafaddulihi. Kata beliau, itulah bahwa kita beriman dan kita berharap mudah-mudahan dengan keimanan kita bahwa adanya telaga Nabi, kita akan termasuk orang-orang yang diizinkan meminum di telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap ya mudah-mudahan kita semua, saya, para hadirin sekalian, termasuk orang-orang yang diizinkan Allah bertemu dengan Nabi di telaganya dan kita meminum di saat dasarnya episode-episode yang kita jalani di mahsyar nanti. Semoga kita tidak kehausan karena kita meminum air dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apakah selain Nabi Muhammad memiliki telaga atau hanya Nabi saja? Ya, bismillah. Apakah Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga juga? Maka para ulama Ahlus Sunnah sepakat. Setiap Nabi memiliki telaga. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad saja. Aina dalil, mana dalilnya? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridatan." Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga di akhirat nanti, dan sungguh mereka akan sering berbangga-bangga. Siapakah di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya? Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan. Sungguh, kata Nabi yang mulia, aku berharap kepada Allah bahwa telagakulah yang paling banyak pengunjungnya. Ini hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Nah, sekarang bagaimana sifat telaga Nabi? Ada disebutkan di dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi berkata, kesimpulan yang dapat diambil dari hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan sifat-sifat telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, yang pertama, telaga Nabi adalah sebuah telaga yang agung. Yang kedua, tempat yang mulia. Yang ketiga, dialiri dari air minum yang berada di surga, yaitu dari sungai Al-Kautsar. Yang keempat, warnanya lebih putih daripada susu. Yang kelima, suhunya lebih dingin daripada salju atau es. Yang keenam, lebih manis daripada madu. Yang ketujuh, lebih wangi daripada misik. Yang kedelapan, telaga yang luas, panjang, dan lebarnya sama. Yang sembilan, panjang setiap sisinya sejarak perjalanan 1 bulan. Masya Allah. Tentu perjalanan 1 bulan naik unta waktu itu. Nah, adapun di antara dalil yang menunjukkan sifat-sifat telaga Nabi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi adalah sebuah hadis atau hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu anhu, di antaranya
di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyifati telaga Nabi, kata beliau, ya, telaga ini kata Nabi yang mulia asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu airnya, ya, yaguttu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah, ahaduhuma min zahabin wal akharu min wariqin. Dua pancuran yang bersumber dari sungai surga Al-Kautsar yang mengalirinya. Satu pancuran dari emas dan pancuran lainnya dari perak. Ini menunjukkan kemuliaan, keagungan telaga Nabi yang mulia. Dan juga di hadis yang lain, Nabi menyifati telaganya, beliau bersabda, haudi masiratus syahrin. Telagaku lebar dan panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Bayangkan, 1 bulan. Naik unta. Ya, 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih, ya, dari susu. Warihuhu atyabu minal miski. Dan baunya lebih harum daripada misik. Ya. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Ya, man syariba minha fala yadhma abadan, kata Nabi, maka siapapun yang meminum air dari telaga ini, dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu. Hadirin sekalian, itulah telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang akan mendatangi telaga ini siapa? Yang diizinkan minum. Taib, hadirin sekalian. Jadi ketika manusia muslim, kafir, musyrik itu digiring, setelahnya menempuh fase hisab, diberikan catatan amal, kemudian ditimbang di mizan. Nah, setelah ditimbang di mizan, maka rute berpisah. Orang-orang kafir itu langsung dilempar ke neraka. Gitu. Ini orang kafir. Orang kafir, orang musyrik langsung dilempar ke neraka. Ya. Nah, tinggal orang-orang muslim. Di sini ada mukmin haqqan, ada munafik. Karena orang-orang munafik juga zahirnya Islam. Orang munafik itu dari Islam. Jadi orang munafik ketika di dunia tampilannya zahirnya adalah Islam. Dia mengaku muslim. Itu orang-orang munafik di dunia ini. Nah, maka setelah orang-orang kafir, orang-orang musyrik dilempar ke neraka, dan kita akan bedah ke depan kajian tentang dahsyatnya neraka seperti apa. Nah, maka orang-orang Islam melanjutkan fase demi fase yang akan ditempuh selanjutnya. Nah, di antaranya haud ini. Nah, ketika datang, maka orang-orang Islam, umat Nabi ini akan mendatangi al-haud. Tetapi ingat, Nabi memberikan sebuah peringatan bahwa tidak semua umat beliau diizinkan meminum di telaganya. Ini yang ngakunya muslim. Jadi tidak semua umat beliau diizinkan minum di telaga. Jadi ada orang-orang yang ngakunya muslim yang tidak diizinkan Nabi untuk minum di telaganya, bahkan diusir, dihalau. Ya Allah. Bayangkan dihalau di telaga Nabi ketika orang ngantri minum, Nabi yang mengambilkan airnya diberikan kepada kita. Masya Allah, tabarakallah, ini kenikmatan besar. Sebelum kita bertemu Nabi di surga, kita bertemu dengan Nabi di telaga. Ya, di telaganya. Makanya para ulama sebagian menyampaikan kenapa Nabi menanti Umar di telaga? Karena boleh jadi nanti tidak semua kita akan bertemu dengan Nabi di surga. Ya, kita ingin sekali tidak semuanya akan sering bertemu dengan Nabi, bersama dengan Nabi di surga, maksudnya tingkatannya gitu. Nah, maka Nabi yang mulia ingin sekali menatap umatnya ini. Nah, mudah-mudahan saya jamaah sekalian termasuk
Umat beliau yang diizinkan untuk bertemu dengan Nabi, menatap wajah Nabi, dan kita semoga diizinkan Allah bisa meminum dari gelas-gelas atau bejana yang disiapkan, di mana Nabi mengambil air dan kita meminumnya sehingga tidak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan. Nih, kita termasuk yang diizinkan. Baik, siapakah orang-orang yang tidak diizinkan minum di telaga Nabi? Kalau orang yang beriman, orang muslim, mukmin, yang benar akidahnya, pasti akan minum di telaga Nabi. Nah, ada orang-orang yang tidak diizinkan minum di telaga Nabi. Kita lihat. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha menceritakan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni 'alal haud." Sungguh aku akan menunggu di telaga. Hatta anzura man yaridu alayya minkum. Hingga aku bisa melihat orang yang datang kepadaku dari kalian wahai kaum muslimin. Wa sayukhadhu nasun duni. Beberapa orang akan diambil sebelum sampai kepadaku. Fa'aqulu, maka aku berkata, Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, minni wa min ummati. Ya Allah, mereka dari umatku, mereka dari golonganku, kaum muslimin, mereka umatku, ya Allah, ya Rabb. Fayuqalu, maka dikatakan kepadaku, kata Nabi, hal sya'arta ma amilu ba'daka. Apakah engkau mengerti apa yang mereka lakukan sepeninggalmu? Wallahi demi Allah, ma barihu yarji'una ala aqabihim. Demi Allah, mereka telah murtad dari agamanya. Nah, ini orang-orang yang pertama yang dihalau dari telaga Nabi, orang yang murtad dari agamanya. Ada orang yang murtad, ini maksudnya murtadnya tanpa sadar gitu. Hati-hati nih, orang-orang yang merasa punya iman, padahal imannya hilang. Hadirin sekalian, di akhir zaman, hadirin sekalian, kita berada di penghujung akhir zaman, di fase mulkan jabriyatan, yang mana ujian keimanan luar biasa. Sampai dahsyatnya fitnah yang menimpa umat di fase penghujung akhir zaman ini, digambarkan oleh Nabi yang mulia. Fitnahnya ini kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Ya Allah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang masih beriman, sorenya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sebaliknya, sore beriman, paginya kafir. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dia menjual agama untuk mendapatkan dunia, dia jual akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Ini orang-orang yang hilang iman tanpa sadar. Jadi orang-orang kalau pindah agama terang-terangan jelas. Tapi ada orang-orang yang tanpa sadar dia murtad dari agamanya. Dia mengerjakan amalan-amalan yang kategorinya membatalkan iman. Tapi dia merasa masih sebagai muslim gitu. Nah, ini yang mengerikan, saudaraku. Saya berikan contoh. Di antara penyebab batalnya iman, bahwa iman bisa batal, akidah bisa batal, tauhid bisa batal, syahadat bisa gugur. Jadi bicara pembatal, yang namanya pembatal itu bukan hanya pembatal wudhu saja, pembatal puasa, pembatal sholat. Tidak hanya wudhu yang bisa batal, tidak hanya sholat yang bisa batal, tidak hanya puasa yang bisa batal, tetapi iman bisa batal. Tauhid bisa batal. Yang mengerikan, kalau orang sudah batal imannya, batal akidahnya, gugur syahadatnya, apa yang diharapkan? Yang bisa diharapkan dari amal-amal yang dikerjakan di atas tauhid yang batal, akidah yang batal, syahadat yang gugur, tidak akan diterima. Tetapi karena penampilannya masih muslim, ngakunya muslim. Ya, ini yang mengerikan, saudaraku. Apa di antaranya?
munculnya ideologi, pemikiran yang sesat, menyesatkan, yang hati-hati. Orang kalau mengkaji Al-Quran dan Sunnah, faham benar, ideologi pemikiran ini bisa menyebabkan seseorang kafir tanpa sadar, murtad karena lalai. Saya ulangi ya. Orang kalau memahami ideologi, pemikiran yang sekarang ini dianggap biasa oleh orang-orang Islam, itu kalau kita kaji Al-Quran dan Sunnah, ideologi semacam ini bisa menyebabkan kafir tanpa sadar, murtad karena lalai. Apa di antaranya? Ideologi seperti ya liberalisme, kemudian ideologi pluralisme, komunisme. Ini sekarang luar biasa nih. Ideologi-ideologi yang dibuat musuh-musuh Islam untuk melemahkan umat Islam, bahkan tanpa disadari umat Islam telah murtad dari agamanya. Hati-hati saudaraku. Jadi yang bisa batal bukan cuma puasa, sholat saja, iman bisa batal. Nah ini diusir oleh Nabi, nanti dia tidak akan diizinkan minum di telaga Nabi. Wallahi ma barihu yarji'una ala aqabihim. Demi Allah mereka telah murtad dari agamanya, kata penyeru ini. Kemudian di hadis yang lain Nabi yang mulia menyampaikan, yaridu alayya yaumal qiyamati rahtun min ashabi. Satu rombongan dari sahabatku yang akan melewatiku nanti pada hari kiamat. Fayuhallauna 'anil haudi, namun mereka diusir dari telagaku. Fa'aqul, aku katakan, ya Rabbi ashabi, wa ya Rabb, mereka para sahabatku. Fayaqulu, Allah Ta'ala menjawab, innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'daka. Sungguh-sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Nah, jadi orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama termasuk orang-orang yang akan dihalangi dari telaga Nabi. Jadi yang pertama orang yang murtad, hilang, merasa punya iman tapi nggak ada iman dalam dirinya karena terlibat perkara-perkara pembatal keimanan tanpa dia sadari. Juga orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama yang dikenal dengan istilah bid'ah. Nah, tidak boleh berbuat bid'ah dalam masalah agama. Ingat, bid'ah dalam agama tercela, saudaraku. Ya, tercela. Tetapi penting juga kita jangan sembarang membid'ahkan sesuatu, amalan. Jadi ada kaidahnya. Bid'ah tercela, tapi tidak boleh serampangan mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, tidak boleh. Karena harus pakai ilmu. Biar para ulama yang ahli yang menyampaikan itu. Karena sekarang banyak sekali di masyarakat awam begitu mudahnya. Asal nggak sesuai, bid'ah. Nah ini juga bahaya. Tapi kita sepakat. Yang namanya bid'ah itu tercela. Sepakati aja, asal kalau ini sepakat bid'ah, tinggalkan. Tapi jangan serampangan menuduh orang lain bid'ah gara-gara beda dengan yang kita kerjakan. Karena ada kaidahnya ya, begitu. Taib dari sang lain Nabi yang mulia bersabda, inni faratukum al-haud. Sungguhnya aku akan mendahului kalian di telaga. Man maro alayya syariba wa man syariba lam yazma abadan. Barang siapa yang melewatiku dia akan minum di telaga, dan barang siapa yang berhasil minum darinya niscaya tidak akan merasa haus selama-lamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Sungguh beberapa kaum akan berusaha melewatiku, aku mengenal mereka dan mereka mengenaliku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian dipisahkan antara aku dengan mereka. Fa'aqulu, Nabi berkata, aku katakan, innahum minni, sungguhnya mereka dari golonganku. Fayuqalu, dikatakan kepadaku, kata Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sungguhnya wahai Muhammad, kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka mengadakan perkara baru atas nama syariat. Fa'aqulu, maka aku katakan kepada mereka, suhqan liman ghayyaru ba'di. Aku katakan kepada mereka, amat jauh telagaku dari orang yang mengubah agamaku. Pergi katanya. Pergilah, jangan mendekat telagaku.
bagi orang yang mengubah agamaku sepeninggalku. Ya, jelas sekali. Kita lihat banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat, menyesatkan, yang mengatasnamakan Islam. Padahal Nabi berlepas diri dari ajaran-ajaran itu yang dinisbatkan kepada Islam. Naudzubillah. Banyak sekali sekarang orang-orang yang merasa Islam berbuat sesuatu, padahal itu tidak ada contoh dari Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan. Dia membuat syariat baru, mengatasnamakan Islam. Tercela mereka. Mereka akan dihalangi dari meminum dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang tidak akan minum dari telaga Nabi adalah pemimpin yang zalim, yang pandai berdusta. Ini penting sekali nih. Perhatikan, pemimpin yang zalim, yang pandai berdusta. Maka waspadalah terhadap pemimpin yang zalim. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui umatnya yang berkawan dengan penguasa zalim. Ancaman nih bagi penguasa zalim yang suka berdusta, mengingkari janji, termasuk orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang berkawan dengannya. Ada hadis Nabi yang mulia yang mengingatkan hal ini, ya, yang jarang dibahas tentang pemimpin yang zalim ini. Bahwa mereka di antara golongan yang tidak akan diizinkan untuk minum dari telaga Nabi, walaupun ngakunya Islam. Agamanya Islam, ngakunya Islam. Tapi dia zalim. Dia pandai berdusta, ingkar janji. Dan orang-orang yang dekat dengannya, membenarkannya, asal dia senang. Nah, ini termasuk ke dalam ancaman Nabi yang mulia, peringatan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isma'u, dengarkanlah kata Nabi. Hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara? Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan ada para pemimpin? Kata Nabi, Isma'u, dengarkanlah. Hal sami'tum, apakah kalian pernah mendengar, telah mendengar? Annahu sayakunu ba'di umara'u, bahwa sepeninggalku ya akan ada para pemimpin. Faman dakhala alaihim, maka siapa yang masuk kepada mereka, gabung dengan mereka, berada di barisan mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, lalu membenarkan kedustaan mereka. Setiap pemimpin ini berkata dusta, dibenarkan saja. Berjanji, dibenarkan saja, padahal khianat. Faman dakhala alaihim, jadi maka barang siapa yang masuk kepada mereka, bergabung dengan mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, lalu membenarkan kedustaan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan mendukung kezaliman mereka, setiap keputusan politik yang didukung, dusta didukung, zalim didukung, semua didukung. Karena dia ingin mendapatkan jabatan. Lihat ancaman dari Nabi. Falaisa minni walastu minhu. Maka dia bukan dari golonganku dan aku pun bukan golongannya. Ya Allah, subhanallah. Nabi berlepas diri. Kata Nabi, falaisa minni, dia bukan dari golonganku, bukan umatku, walastu minhu, dan aku bukan golongannya. Walaisa biwaridin alayyal haud, dan dia juga tidak akan menemuiku di surga. Di telaga. Walaisa biwaridin alayyal haud, dan dia tidak akan menemuiku di telaga. Di telaga. Ini ngeri sekali ya. Jadi para pemimpin yang zalim, ya, yang berdusta, suka berjanji kepada rakyat gitu, tapi dia berdusta, nggak pernah menepati janjinya. Bohong, dan khianat dengan kepemimpinannya. Dia ingkari janji-janjinya, dia berdusta. Diancam oleh Nabi. Dia bukan umat Nabi dan Nabi berlepas diri darinya.
dan dia tidak akan pernah bisa minum di telaga Nabi. Tidak hanya orang seperti ini, bahkan orang yang berada di barisan pemimpin ini, yang kerjanya menjilat, membenarkan setiap kedustaannya, mendukung keputusan zalimnya, sama. Diancam juga dia. Bukan termasuk umat Nabi, dan Nabi berlepas diri darinya, dan sama tidak akan pernah bisa minum di telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, betapa ruginya orang seperti ini. Nah, inilah yang kita imani dari telaga Al-Haud, bahwa Nabi menanti kita umatnya di telaga beliau yang airnya mengalir dari sungai Al-Kautsar, yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada es, aromanya lebih wangi daripada misik. Sekali kita minum darinya, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan Nabi yang akan menunggu kita di telaganya, Nabi yang akan memberikan minum kepada kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya, para sahabat sekalian, termasuk orang-orang yang diizinkan Allah meminum di telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita pada pagi hari, saudaraku, tentang Al-Haud, telaga Nabi, bagian dari fase akan dilalui oleh kita semua tatkala kita meninggal dunia. Di padang mahsyar kita dikumpulkan, jadi dihisab, kemudian diberikan catatan amal, ditimbang di mizan. Al-Haud, nah itulah Al-Haud, Haudun Nabi seperti itu. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.